terjadi polemik di masyarakat terkait soal penghitungan masa jabatan kepala daerah. Memang di situ ya tidak kena dengan salah satu pasangan calon, karena salah satu pasangan calon itu kan baru berstatus tersangka. Di dalam politik selalu ada drama kekalahan dan drama kemenangan. Bagi yang menang nggak usah bereporia yang berlebihan, dan bagi teman-teman yang belum dikasih kesempatan untuk memimpin daerah ini jangan juga berkecil hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun. Tribuners, kecek pemilu, kita cerita pemilu. Kerjasama Tribun Bengkulu dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Tribuners, kita saat ini sudah bersama Elfahmi Lubis, akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, lawyer dan praktisi hukum pemilu. Tribuners, kita sudah melewati Pilkada serentak 2024. Nah, Bang Fahmi, seperti apa paradigma hukum, khususnya di Pilkada Provinsi Bengkulu? Oke, jadi kalau kita bicara paradigma pemilu, maka kita berbicara soal kerangka hukum pemilu. Kalau kita lihat apa itu kerangka hukum pemilu kita, tidak ada perbedaan dengan pemilu sebelumnya. Artinya regulasi yang dipakai tetap sama, yaitu kalau pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sementara untuk pemilihan kepala daerah itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Sehingga kalau kita melihat apa itu paradigma hukum pemilu yang terjadi pada pemilihan serentak 2024, ya tetap mengacu pada apa itu regulasi utamanya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu seluruh turunan hukum di bawahnya termasuk PKPU, Perbawaslu dan lain sebagainya itu tetap merujuk pada norma pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada itu sendiri. Nah, Bang, di Pilkada Bengkulu cukup menarik nih. Ya. Awalnya kan soal polemik putusan MK terkait masa jabatan. Betul. Dan kemudian ada penetapan tersangka salah satu calon kepala daerah di masa tenang. Seperti apa pandangan Abang selaku praktisi hukum? Oke, jadi kalau ada dua pertanyaan setidaknya yang diajukan oleh Bung Hendrik. Yang pertama yaitu tentang persoalan penghitungan masa jabatan yang dihitung 2 periode itu. Yang kedua terkait soal pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum pada Pilkada serentak 2004 kemarin terkait dengan salah satu paslon gubernur yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Lalu ada surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum yang menginstruksikan kepada seluruh ketua KPPS di setiap TPS untuk mengumumkan status tersangka itu baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sekarang saya awali dari fakta yang pertama dulu terkait pertanyaan penghitungan masa jabatan kepala daerah yang sudah dihitung 2 periode. Nah, ini memang menarik sekali Bung Hendrik, terjadi polemik di masyarakat terkait soal penghitungan masa jabatan kepala daerah ya. Ini berkaitan dengan setidaknya ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur soal ini. Yang pertama itu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2022. Lalu ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2024, dan terakhir ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon Gubernur Helmi Hasan dan Niat kemarin. Jadi setidaknya itu ada 3 produk hukum Mahkamah Konstitusi yang mengatur soal pengaturan masa jabatan, penghitungan masa jabatan yang sudah dihitung 2 periode. Nah, di dalam putusan MK itu memang disebutkan di situ bahwa penghitungan 2 periode masa jabatan itu 2,5 tahun ya. Itu kalau sudah di 2,5 tahun masa jabatan itu dihitung
dihitung satu periode. Nah, memang ada sedikit polemik di situ, ada perbedaan norma. Di tiga putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebut tanpa membedakan apakah dia jabatannya bersifat sementara maupun bersifat definitif. Begitu secara faktual dia sudah menjalankan tugas sebagai menggantikan gubernur definitif, maka itu sudah dihitung. Kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dihitung masa jabatannya. Nah, kalau merujuk kepada ketentuan Mahkamah Konstitusi yang ini, maka kemarin memang salah satu pasangan kepala daerah itu memang sudah masuk 2 periode, ya. Artinya secara hukum kalau sudah masuk 2 periode kan tidak bisa lagi, tidak memenuhi syarat lagi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tetapi di PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang tata cara pencalonan kepala daerah itu disebutkan bahwa penghitungan masa jabatan yang sudah dihitung 2 periode itu dihitung sejak pelantikan. Nah, ketika sejak pelantikan memang masih menimbulkan polemik juga. Pelantikan itu apakah dalam artian formal, apakah informal? Artinya kalau dalam konteks kita melihat pejabat itu kan, kalau pelantikan itu kan yang seremonial, ya, yang dilantik pakai baju putih-putih itu dan lain sebagainya. Apakah mulai dari situ dihitung atau dari keluarnya SK dia sebagai pejabat definitif waktu itu? Nah, di situ problemnya. Nah, KPU tetap berkeyakinan di dalam kemarin dia menerima persyaratan pencalonan kepala daerah tetap merujuk kepada ketentuan yang diatur di dalam PKPU nomor 8 bahwa penghitungan masa jabatan kepala daerah yang dihitung 2 kali itu dihitung dengan sejak pelantikan. Nah, kalau sejak pelantikan memang salah satu pasangan calon itu memenuhi syarat, belum dihitung 2 periode. Artinya dia masih bisa untuk mencalonkan diri untuk periode yang kedua. Tetapi kalau merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi tadi yang keputusan nomor 22, nomor 02 maupun putusan yang terakhir, memang di situ ada debatable hukumnya di situ, karena di situ tanpa membedakan apakah dia itu pejabat sementara maupun sebagai pejabat definitif. Nah, di situ ada problemnya. Tetapi kan itu kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tetap merujuk pada putusannya yang semula, yaitu di keputusan MK 02 maupun di keputusan MK 22. Nah, sekarang kalau ada pihak-pihak yang merasa itu menjadi problem, masih menjadi problem hukum, maka ya diberikan ruang kepada pihak yang merasa keberatan untuk menguji kembali, men-challenge kembali itu ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu. Untuk yang penetapan tersangka seperti apa? Untuk penetapan diumumkannya penetapan tersangka salah satu pasangan calon itu, saya beberapa hari yang lalu Bung Hendrik sudah menulis di berbagai opini di media online, di mana dalam tulisan saya itu saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, surat edarannya KPU yang menginstruksikan kepada seluruh ketua KPPS untuk mengumumkan status tersangka salah satu pasangan calon itu kepada pemilih, baik secara lisan maupun tulisan, itu menurut saya adalah beralasan menurut hukum. Apa dasar argumentasi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPU itu beralasan secara hukum? Yang pertama, dijelaskan di dalam surat edaran KPU itu bahwa dasarnya itu adalah PKPU nomor 17 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Nah, di poin 3-nya itu disebutkan bahwa ketentuan pasal 16 ayat 2 dan ayat 4 PKPU 17 itu diberlakukan secara mutatis mutandis. Nah, mutatis mutandis itu sebuah kewenangan di dalam hukum yang diberikan dalam konteks ini kepada KPU untuk memberikan perluasan makna norma pokok dari apa yang diatur di pasal 16 ayat 2 dan ayat
ayat 4. Nah, memang di dalam PKPU itu disebutkan bahwa status berhalangan tetap dan berstatus terpidana. Nah, kalau kita melihatnya secara literally hukum, memang di situ ya tidak kena dengan salah satu pasangan calon, karena salah satu pasangan calon itu kan baru berstatus tersangka. Sementara yang diatur di dalam PKPU hanya untuk mereka yang berhalangan tetap dan mereka yang berstatus terpidana. Berhalangan tetap itu di dalam penjelasan PKPU itu ada 3 kategori, yaitu meninggal dunia, yang kedua mengalami sakit permanen, dan yang ketiga tidak diketahui keberadaannya. Nah, kalau kita merujuk pada berhalangan tetap ya dalam penjelasan PKPU kan tidak masuk ya dengan salah satu paslon itu. Lalu kita beranjak ke yang terpidana. Ya, di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana disebutkan yang dimaksud dengan terpidana itu adalah orang yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan dan putusannya sudah ingkrah atau berkekuatan tetap. Artinya juga kalau kita merujuk pada pengertian terpidana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, maka tidak masuk juga. Tetapi di dalam hukum juga ada namanya azas mutatis mutandis. Azas mutatis mutandis ini sebuah diskresi, sebuah kewenangan yang diberikan kepada, dalam hal ini, dalam konteks ini adalah kepada KPU untuk memberikan perluasan. Nah, menurut KPU bahwa terpidana itu bisa diartikan juga diberi perluasan juga berlaku untuk mereka yang berstatus sebagai tersangka dan sebagai terdakwa. Nah, dalam konteks ini saya melihatnya tidak dalam konteks PKPU 17 saja, tapi ada peraturan perundang-undangan lain yang juga harus dilihat, bahwa ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 8 kalau nggak salah. Di situ mewajibkan badan publik, dan KPU itu harus ingat adalah badan publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini saya melihat apa yang dilakukan oleh KPU dengan mengumumkan status tersangka terhadap salah satu pasangan calon itu, ya setidaknya itu memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana sebagai badan publik, sebagai lembaga negara, KPU ya berkewajiban memberikan informasi yang sebenar-benarnya, yang utuh kepada masyarakat, bahwa ini loh ada 2 pasangan calon gubernur kita. Nah, dan salah satu dari pasangan calon ini berdasarkan rilis dari lembaga penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kan hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terhadap status hukum dari salah satu pasangan calon. Jadi apa yang dilakukan oleh KPU itu menurut pendapat saya, menurut perspektif hukum yang saya pahami, itu dalam rangka untuk memberikan proteksi dan perlindungan kepada warga negara, dalam hal ini pemilih, untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang siapa pemimpin yang akan dipilihnya. Ini kan soal luar biasa, memilih pemimpin ini untuk masa depan Provinsi Bengkulu ini untuk 5 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu masyarakat harus diberikan informasi yang cukup tentang akuntabilitas, integritas, tentang moralitas dan lain sebagainya dari calon yang akan mereka pilih nanti. Dan oleh sebab itu saya berkesimpulan apa yang dilakukan KPU itu dalam rangka sebenarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh dan yang sebenar-benarnya terhadap siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Itu yang pertama. Lalu kita juga ada undang-undang tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di situ juga mengisyaratkan, memerintahkan bahwa pejabat negara dan lain sebagainya ya harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu kita ada TAP MPR juga tentang penyelenggara negara yang bebas KKN juga. Dan ada juga undang-undang tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, dan yang paling tinggi itu ada di pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi, mengakses informasi dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh KPU itu saya melihatnya tidak ada maksud politis untuk menjatuhkan salah satu
pasangan calon, apalagi itu katanya dituduh sebagai agenda politik terselubung. Saya melihatnya tidak ada. Apa yang dilakukan oleh KPU itu semata-mata adalah untuk melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang kredibilitas, integritas, figur dari pemimpin yang mereka akan pilih. Dan lagi pula kan sudah diumumkan secara resmi. Walaupun memang ada juga argumentasi lain mengatakan bahwa itu bukan kewenangan KPU. Silakan saja, monggo. Kalau bagi yang keberatan silahkan challenge ke ke ruang peradilan, ada ruang etik, ada DKPP dan lain sebagainya. Tapi dalam pandangan dan perspektif hukum yang saya pahami, apa yang dilakukan oleh KPU itu beralasan menurut hukum. Oke, Tribuners, sudah panjang lebar penjelasan Bang Fahmi. Betul. Nah, Bang, pasca pemilu nih, kan ada 2 sengketa pilkada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu dan Bengkulu Selatan. Seperti apa, Bang, pandangan Abang, Bang? Ya, kalau itu kan hak warga negara. Siapa saja warga negara termasuk pasangan calon yang merasa keberatan dengan hasil pemilihan serentak 2024, dan itu memang diatur di dalam undang-undang, silakan melakukan perlawanan hukum, men-challenge itu melalui mekanisme hukum yang sudah diatur. Dalam hal ini bagi pasangan calon yang merasa keberatan itu, maka ada ruangnya di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan PHPU, perselisihan hasil suara pemilihan. Jadi apa yang sekarang terjadi di KPU, di Pilkada Bengkulu Selatan dan di pemilihan serentak di Kota Bengkulu, karena ada salah satu pasangan calon yang berkontestasi itu yang mengajukan meregister perkaranya di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan PHPU. Ya kalau saya ya monggo-monggo aja. Nanti silakan mereka kasih data, fakta, dan nanti majelis Hakim Konstitusi yang akan menilai apakah gugatan mereka itu bisa beralasan menurut hukum atau tidak. Jadi itu hal yang biasa aja, Bung Hendrik. Dan bukan sekali ini saja, setiap pasca pemilihan pasti ada residu hukum. Ada residu hukum yang terjadi, yaitu salah satu residu hukum itu adalah adanya permohonan gugatan dari pihak-pihak yang merasa mungkin keberatan, yang tidak menerima dari hasil pemilihan yang sudah dilakukan. Monggo, itu saya mengapresiasi siapa saja pasangan calon yang merasa dirugikan, ya silakan men-challenge itu ke lewat lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Bang, ini kan banyak terjadi di masyarakat, tantangan atas pengaruh politik uang ya, Bang. Di kacamata hukum seperti apa nih, Bang? Khususnya di Pilkada Bengkulu, Bang. Ya, saya ini termasuk orang yang stres juga ya, frustasi, putus asa juga dengan money politik ini. Apa yang dikatakan Bung Hendrik itu ya menjadi keprihatinan kita semua, bahwa ternyata kontestasi politik kita yang namanya pilkada, pemilu, itu pilpres dan lain sebagainya belum mampu keluar dari jebakan yang namanya money politik ini. Dan harus kita sadari justru di pemilihan 2024 itu praktik-praktik kotor money politik ini masih mendominasi dalam proses pemilihan. Apa yang dikatakan orang selama ini bahwa dalam kontestasi pemilihan itu tidak penting popularitas dan elektabilitas, tapi yang paling penting itu adalah isi tas. Jadi kalau Anda elektabilitasnya rendah, popularitasnya rendah, nggak ada masalah, bisa dinaikkan asal isi tas Anda banyak. Ini menunjukkan betapa transaksionalnya proses pemilu di Indonesia, dan ini sebuah ancaman buat demokrasi kita.
dan saya sungguh sedih dengan kondisi ini. Sampai kapan kontestasi politik di Indonesia ini bisa keluar dari hal-hal praktek kotor seperti ini. Kita menginginkan proses kontestasi politik itu berjalan secara fair, tanpa politik uang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih menggunakan sistem pemilihan dan regulasi yang ada seperti sekarang, rasanya tidak mungkin. Itu hanya angan-angan belaka kalau kita menginginkan proses pemilihan yang bebas dari praktek-praktek kotor. Maka oleh sebab itu saya berharap pemangku kepentingan di negara ini, dalam hal ini pemerintah dan DPR, ya perlu mengkaji ulang sistem politik pemilihan kita ke depan. Kalau regulasinya masih tetap seperti sekarang ini, maka sampai kapanpun praktik-praktik kotor money politik ini tidak akan pernah bisa kita basmi, bahkan justru akan terus mengalami peningkatan yang luar biasa seperti yang kita lihat dalam pemilihan serentak 2024. Maka oleh sebab itu harus ada langkah yang revolusioner di dalam kita membenahi regulasi tentang pemilu kita. Bagaimana regulasi kita itu ya memberikan ruang yang ketat untuk tidak terjadinya praktek-praktek kotor seperti ini. Kalau terus-menerus kontestasi pemilihan kita dengan cara-cara menggunakan kekuatan modal, kapital, dan uang seperti ini, ya maka yang akan berkuasa itu hanya orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya akses kekuasaan, atau yang sering disebut ya mereka-mereka yang berada di circle oligarki itu. Sementara pejuang-pejuang politik, orang yang punya idealisme, punya integritas, yang punya kapasitas, itu tidak bisa ikut menjadi pemimpin di level bangsa maupun di level daerah, karena mereka tidak punya apa yang disebut dengan isitas itu tadi. Jadi mereka tidak mendapat kesempatan untuk terlibat dalam sirkulasi elit bangsa ini. Dan oleh sebab itu kita berharap ada political will dari pemerintah dan DPR untuk segera mereformasi sistem pemilu kita ini, sehingga regulasinya dibuat ketat yang meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek kotor. Bahkan ada yang sampai begini frustasinya, Adinda. Untuk memutus mata rantai money politik ini, maka orang ada yang berpikir gimana kalau pemilihan langsung itu hanya untuk presiden dan DPR legislatif saja. Sementara untuk kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, kembalikan aja lagi lah seperti Orde Baru dulu, yaitu dipilih oleh anggota DPRD. Kalau gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi, kalau bupati dipilih oleh anggota DPRD kabupaten, dan kalau wali kota dipilih oleh DPRD wali kota. Sehingga bisa menekan praktek-praktek money politik seperti ini. Kalaupun money politik ya hanya terbatas di skup anggota DPR saja, tidak yang seperti yang terjadi sekarang di mana masyarakat itu diracuni semuanya dengan praktek-praktek kotor seperti ini. Nah, itu kan pikiran setback ke belakang itu harus kita apresiasi juga. Itu bentuk putus asaan mungkin ya, frustasi dari publik melihat sistem kita yang sangat hedonis, sangat transaksional seperti sekarang ini. Jadi tanpa ada reformasi sistem regulasi pemilu kita, maka jangan harap kita akan melihat pemilu kita ke depan itu pemilu yang bersih dan fair. Saya kira itu. Nah, Bang, apa harapan serta pesan Bang Fahmi pasca Pilkada serentak 2024 ya? Oke, yang pertama pesan saya, pesta sudah usai. Di dalam politik selalu ada drama kekalahan dan drama kemenangan. Bagi yang menang, nggak usah bereporia yang berlebihan, dan bagi teman-teman yang belum dikasih kesempatan untuk memimpin daerah ini, jangan juga berkecil hati. Silakan berjiwa besar. Masih banyak ladang pengabdian lain yang bisa dilakukan. Tidak harus menjadi bupati, menjadi wali kota, atau menjadi gubernur. Oleh sebab itu, proses ini sudah akan berakhir.
hadir dan masing-masing kabupaten sudah melakukan pleno penetapan penghitungan suara maupun di tingkat provinsi juga sudah dilakukan, dan alhamdulillah pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berlangsung secara aman, lancar, kondusif, dan saya lihat baca juga katanya angka partisipasi publik pada pemilihan serentak 2024 itu di atas 70%. Itu menunjukkan bahwa tingkat animo masyarakat dalam memilih itu tetap tinggi. Oleh sebab itu mari kita rayakan proses pesta demokrasi yang aman dan damai ini dengan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, tidak hanya saja kepada penyelenggara tapi kepada seluruh stakeholder dan terutama masyarakat yang sudah memiliki kedewasaan dalam berpolitik, sehingga alhamdulillah sampai penetapan penghitungan hasil suara tidak ada riak-riak, tidak ada konflik yang perlu dikhawatirkan, dan saya berharap sampai pelantikan nanti suasananya tetap kondusif. Jadi itu pesan saya, marilah kepada pemimpin yang terpilih, ingat pada janji Anda, bahwa janji Anda itu tidak hanya retorika saja, tapi betul-betul apa yang sudah Anda janjikan dalam kampanye kemarin atau yang sudah masuk dalam visi dan misi dan program kerja Anda, mohon itu betul-betul dilaksanakan, karena urgensi dari kepemimpinan itu adalah bagaimana Anda sebagai pemimpin mampu membawa masyarakat, kabupaten, kota, provinsi Bengkulu ini pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Itu harapan terbesar dari masyarakat. Kehadiran pemimpin baru itu tidak sekedar sebagai ganti bungkus saja atau ganti pemimpin saja, tapi ekspektasi yang luar biasa dari masyarakat adalah bagaimana pemimpin-pemimpin yang lahir dari pemilihan serentak 2024 ini mampu menghadirkan kesejahteraan bagi Provinsi Bengkulu maupun bagi kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya kira itu. Oke. Nah, Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bang Fahmi Lubis bermanfaat untuk pemirsa Tribun Bengkulu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.